Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Sahabat, di dalam hidup kita selalu butuh Tuhan. Atau gini, kita selalu butuh seorang pribadi yang dia itu selalu ada buat kita. Kadang kita merindukan sahabat, keluarga yang selalu ada di hidup kita dalam suka dan duka. Sahabat, tahukah bahwa pribadi itu adalah Tuhan sendiri? Karena manusia itu punya kelemahan. Kadang-kadang kita butuh dia nggak ada. Tetapi Tuhan, kita kapanpun butuh dia ada. Dan hari ini saya mau ajak kita merenung tentang menemukan jawaban tentang Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Di Mazmur 91 ayat 3 berbunyi seperti ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sahabat, di ayat 3 ini disebutkan sungguh dialah yang akan. Siapa dia? Tuhan. Dia akan. Saudara, Tuhan menawarkan dirinya. Tuhan itu menyediakan pribadinya untuk kita datang, untuk kita bercerita. Mungkin kita punya keluh kesah, punya hal-hal yang kita perlu ceritakan. Dan Tuhanlah tempat yang tepat. Karena Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Sekalipun kita berdosa, Dia tidak pernah berkata, kamu dosa, jangan dekat-dekat. Enggak, Tuhan gak pernah gitu. Manusia mungkin gitu, Tuhan enggak. Jadi pribadi yang kita paling perlu untuk ada di hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Melebihi sahabat-sahabat kita, melebihi keluarga kita. Kita perlu keluarga, iya. Kita perlu sahabat, iya. Tapi kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Jangan lupa akan itu, sahabat. Ya, sungguh dialah yang akan. Dia yang akan. Artinya apa? Dia akan. Dia akan. Tuhan akan. Jadi, sahabat, di ayat ini berkata Tuhan akan. Jadi ketika kita cerita, Tuhan akan mendengarkan, akan menolong, akan memulihkan. Jadi Tuhan tuh bukan hanya mendengar saja. Tuhan gak pernah gitu. Ya, Tuhan gak pernah responnya, enggak. Tuhan tuh akan. Jadi dia menyediakan pribadinya, menawarkan dirinya, ini loh aku, anakku. Jadi ketika kita datang, dia akan. Dia gak pernah diam. Ya, Tuhan gak pernah berkata, sungguh dialah yang diam. Enggak, dia yang akan. Artinya apa? Tuhan tuh siap-siap bertindak. Tuhan tuh mau selalu nolong kita. Tuhan tuh mau tahu soal kita. Dia maha tahu, iya. Tapi Tuhan perlu kita dengan kesadaran. Tuhan perlu kita dengan sikap hati datang kepadanya, bahwa kita ini butuh dia. Kita butuh dia. Kebutuhan tertinggi manusia adalah kehadiran Tuhan di hidupnya. Kita mungkin punya harta banyak, kita mungkin punya teman banyak, kita mungkin bisa kemana saja, kita mungkin punya pekerjaan yang baik, kita mungkin punya banyak hal, popularitas. Tapi kalau tanpa Tuhan, akan selalu ada kekosongan di jiwa. Tetapi dengan kita memiliki Tuhan, maka kita akan lebih memiliki damai sejahtera. Kita akan terus diperlengkapi dengan kekuatan. Sahabat, sungguh dialah yang akan. Tuhan akan. Catat aja ayat ini. Dia akan. Dia nggak diam, dia akan. Ya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dari jerat penangkap burung. Sahabat, jerat penangkap burung. Jadi kadang-kadang kita punya permasalahan kayak jerat penangkap burung. Kita terjebak. Kita nggak tahu gimana caranya. Ya, keluar. Satu masalah, satu persoalan menyiksa kita. Kita nggak tahu cara keluar gimana. Dan Tuhan berjanji, Dia tuntun kita. Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ya, jadi ada kalanya
orang-orang di sekitar kita yang bentuknya nyata, mungkin manusia, mungkin teman, mungkin rival kita, dia tuh pengen jatuhin kita ya, dia pengen merongrong kita. Ada mungkin teman berkedok ya, teman berkedok, sahabat seperti keluarga, tapi hanya teman biasa yang nggak pengen kita maju. Jadi kita akan diluputkan, dilepaskan dari orang-orang kayak gitu. Artinya gini, sahabat, Tuhan tuh akan menolong kita untuk terlepas dari orang-orang yang tidak membangun kita, orang-orang yang menjatuhkan kita, orang-orang yang tidak support kita dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan akan jauhkan. Tetapi orang yang support kita dengan sungguh-sungguh, benar-benar peduli kita, Tuhan akan mendekatkan orang-orang seperti itu di hidupmu dan di hidupku. Ya, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar yang busuk. Artinya gini, sahabat. Kadang kita punya satu pergumulan yang kita nggak tahu gimana jalan keluarnya. Ya, bukan penyebabnya orang. Contoh gini, kalau kita lagi trauma, lagi self pity, mengasihani diri, itu mungkin nggak ada ngaruh dengan orang. Orang nggak nyakitin kita, kita merasa sendiri, atau mungkin sakit ya, orang nggak pernah kok kasih kita sakit penyakit, kita yang memilikinya, kita ada sendiri di tubuh kita, dan Tuhan berjanji dia akan nolong kita. Jadi jenis pertolongan Tuhan di ayat 3 ini adalah, yang pertama itu masalah-masalah yang muncul dari orang-orang di sekitar kita, masalah-masalah yang muncul dari orang lain yang kita nggak duga. Kita ketemu orang yang nyusahin kita ketemu orang yang nggak dukung kita nggak duga, dan itu yang akan Tuhan tolong. Dan yang kedua, hal-hal, masalah-masalah yang ada di dalam kita, yang kita nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Ya, kita mungkin sedang dalam masalah keuangan, mungkin nggak ada orang yang mengusahakan kita bangkrut, nggak ada orang yang mencoba untuk menghancurkan karir kita, tapi ada kalanya mungkin karena faktor eksternal, faktor atau yang lain, sehingga kita gitu. Dan itu akan tolong kita. Ingatlah sahabat, apapun yang kita alami, Tuhan menyediakan, menawarkan dirinya. Ini loh aku ada untukmu, aku selalu ada untukmu. Jadi sahabat, di dalam setiap musim kehidupan kita, ingatlah ada Dia yang selalu bersama-sama kita. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika lagi sendiri, sepi, ingatlah Tuhan ada. Jangan cuekin Tuhan, jangan anggurin Tuhan. Dia sudah menyediakan semua yang terbaik buat kita. Hanya respon kita saja kepada Tuhan yang akan membawa kita menemukan pribadinya yang mengubah hidup kita. Haleluya. Saudara, saya berdoa sharing yang sederhana ini, hikmat yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Inilah pelajaran Mazmur 91 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Saya Alfrianto Buntoro. Haleluya.